Sistem peredaran darah dengan kompetensi dasar menganalisis hubungan antar struktur jaringan penyusun organ pada sistem peredaran darah dan mengaitkannya dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan mekanisme peredaran darah serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Dengan tujuan pembelajaran, melalui model pembelajaran problem basic learning dan pendekatan saintifik, diharapkan peserta didik mampu menganalisis hubungan antar struktur jaringan penyusun organ pada sistem peredaran darah dan mengaitkannya dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan mekanisme peredaran darah serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Dengan daftar materi, yang pertama, struktur dan cara kerja jantung, yang kedua, pembuluh darah, ketiga, darah, 4, golongan darah dan transfusi, dan 5, mekanisme sistem peredaran darah dan limfa. Pengertian sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Sistem peredaran darah terdiri dari darah dan alat peredaran darah. Fungsi dari sistem peredaran darah yang pertama, mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida sisa aktivitas sel dari tubuh ke paru-paru untuk dibuang. Yang ketiga, mengangkut nutrisi yang diperlukan untuk metabolisme dari sistem pencernaan. Yang keempat, membawa sisa metabolisme ke ginjal untuk dibuang. Yang kelima, mengangkut hormon. Yang keenam, mengangkut sistem kekebalan tubuh, dan yang terakhir mengatur suhu tubuh. Struktur dan cara kerja jantung. Jantung merupakan organ sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah. Terletak pada rongga dada di antara paru-paru di atas diafragma dengan posisi condong ke kiri. Dilapisi selaput atau perikardium yang mengandung cairan perikardia. Perikardium ini berfungsi untuk melindungi jantung agar tidak terluka karena bergesekan ketika berdetak. Struktur jantung yang pertama, perikardium, pembungkus luar berupa selaput. Miokardium, otot jantung. Endokardium, pembatas ruang jantung. Ruang jantung yang pertama, serambi atau atrium kanan dengan fungsi menerima darah dari seluruh tubuh yang mengandung CO2 atau karbon dioksida. Serambi atau atrium kiri menerima darah dari paru-paru yang mengandung O2 atau oksigen. Bilik atau ventrikel kanan menerima darah dari serambi kanan kemudian dipompa ke paru-paru. Bilik atau ventrikel kiri menerima darah dari serambi kiri kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Katup valvula tricupidalis mencegah agar darah dari bilik kanan tidak kembali ke serambi kanan. Katup valvula biscupidalis mencegah agar darah dari bilik kiri tidak kembali ke serambi kiri. Selanjutnya, mekanisme cara kerja dari jantung. Jika serambi jantung mengembang, darah dari seluruh tubuh dan paru-paru masuk ke serambi. Kemudian, darah dari serambi jantung menguncup dan darah masuk ke dalam bilik. Apabila bilik menguncup, maka darah dipompa ke seluruh tubuh dan paru-paru. Selanjutnya, pembuluh darah.
adalah jalur bagi darah yang mengalir berasal dari jantung ke jaringan tubuh dan sebaliknya. Menurut fungsinya dibagi menjadi arteri atau pembuluh darah nadi, vena atau pembuluh darah barik, dan pembuluh kapiler. Pembuluh darah adalah jalan bagi darah yang mengalir dari jantung menuju ke jaringan tubuh atau sebaliknya. Pembuluh darah dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu pembuluh nadi, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Pembuluh nadi atau pembuluh arteri ialah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung menuju kapiler. Pembuluh vena ialah pembuluh darah yang membawa darah dari arah jantung. Sedangkan pembuluh kapiler ialah pembuluh darah kecil yang mempunyai diameter kira-kira sebesar sel darah merah. Berikut merupakan perbedaan pembuluh darah. Yang pertama sifat, yaitu dinding pembuluh nadi tebal dan elastis, pembuluh vena tipis dan kurang elastis, pembuluh kapiler tipis dan permeabel. Arah aliran, pembuluh nadi meninggalkan jantung, pembuluh balik menuju jantung, kapiler berawal dari arteriol. Tekanan sendiri, untuk pembuluh nadi tekanannya kuat dan memancar, pembuluh balik lemas dan menetes, pembuluh kapiler peralihan antara sistem bertekanan tinggi dengan sistem bertekanan rendah. Untuk darah sendiri, pembuluh nadi banyak mengandung oksigen kecuali arteri pulmonalis, pembuluh balik banyak mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonalis, sedangkan kapiler banyak mengandung oksigen. Untuk letak sendiri, pembuluh nadi lebih ke dalam, pembuluh balik dekat permukaan tubuh, sedangkan kapiler antara arteri dan vena. Untuk klep sendiri, pembuluh nadi hanya satu pada pangkal nadi, pembuluh balik banyak di samping pembuluh darah, dan untuk kapiler sendiri tidak memiliki klep. Darah merupakan medium transport dari sistem sirkulasi yang tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah yang semuanya beredar di seluruh tubuh. Komposisi darah dan fungsinya mengandung air, garam, dan plasma protein. Sedangkan sel darah merah terdapat 5-6 juta dengan fungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Sel darah putih 5.000 sampai dengan 10.000 dengan fungsi untuk pertahanan tubuh dan kekebalan tubuh. Sedangkan keping darah untuk pembekuan darah. Sel darah kemudian dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Plasma darah terdiri dari 90% air dan 10% zat terlarut, meliputi protein, garam mineral, bahan organik, dan sisa metabolik, hormon, dan gas. Protein terkandung yaitu albumin menjaga tekanan osmotik darah, globulin sebagai antibodi, dan fibrinogen sebagai berperan dalam proses pembekuan darah. Fungsi penting dari plasma darah yang pertama, mengangkut limbah, kedua menjaga keseimbangan cairan tubuh, yang ketiga membantu proses pembekuan darah, keempat menjaga suhu tubuh, yang kelima membantu melawan infeksi, dan yang keenam menjaga keseimbangan asam dan basa. Sel darah yang pertama, sel darah merah atau eritrosit, merupakan bagian utama dari sel-sel darah. Berbentuk bikonkav, melengkung ke dalam berupa piringan pada bagian tengah berupa cekungan. Terdapat hemoglobin yang berperan dalam memberi warna merah pada darah dan mengikat oksigen. Karakteristik eritrosit berbentuk bikonkav dan tidak berinti, terbentuk di sumsum tulang, umurnya 120 hari, jumlahnya 4 sampai dengan 5 juta, dan berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, sel darah putih atau leukosit berfungsi untuk melacak dan melawan molekul atau mikroorganisme asing yang masuk ke dalam tubuh, berkaitan erat dengan sistem imun atau kekebalan tubuh. Dalam tubuh, sel darah putih berkemampuan untuk fagositosis dan diapedesis. Fagositosis adalah kemampuan memakan benda asing, sedangkan diapedesis adalah kemampuan untuk menembus keluar membran kapiler dan menuju ke jaringan. Karakteristik dari leukosit sendiri, bentuknya tidak tetap dan berinti,
terbentuk di sumsum tulang, limfa dan kelenjar getah bening. Umurnya 12 hari, jumlahnya 6.000 sampai dengan 9.000, berfungsi membunuh kuman dan membentuk antibodi. Sel darah putih terdiri dari dua, yaitu granulosit dan tanpa granula atau argonulosit, di mana granulosit itu terdiri dari basofil, eosinofil dan neutrofil, sedangkan tanpa granula terdiri dari monosit dan limfosit. Sel darah atau kepiting darah berperan dalam pembekuan darah jika ada bagian tubuh mengalami luka. Karakteristik sendiri dari trombosit yang pertama, berbentuk tidak teratur dan tidak berinti. Yang kedua, terbentuk di sumsum tulang belakang. Yang ketiga, umur sampai 6-9 hari, jumlahnya 2.000 sampai dengan 4.000, dan berperan pada proses pembekuan darah. Golongan darah dan transfusi. Berdasarkan kandungan agglutinogen atau antigen pada sel darah dan agglutinin atau antibodi pada plasma darah, golongan darah terbagi menjadi A, B, AB, dan O. Antigen pada sel darah merah adalah suatu bagian berupa glikoprotein atau glikolipid yang bersifat genetis, meliputi antigen A dan antigen B. Sedangkan agglutinin adalah antibodi yang bereaksi pada antigen. Agglutinin terdapat pada permukaan sel darah merah, yaitu terdiri dari dua jenis, yaitu agglutinin alfa dan agglutinin beta. Golongan darah dan agglutinogen dan agglutininnya. Pada golongan darah A, agglutinogen pada sel darah merah A, sedangkan agglutinin pada plasma darah beta. Golongan darah B, agglutinogen pada sel darah merah B, agglutinin pada plasma darah alfa. Golongan darah AB, agglutinogen pada sel darah merah A dan B, sedangkan tidak terdapat agglutinin. Golongan darah O, tidak terdapat agglutinogen pada sel darah merah, sedangkan pada agglutinin terdapat alfa dan beta. Transfusi darah adalah pemberian darah dari seorang kepada orang yang memerlukan. Orang yang memberi darah disebut donor, sedangkan orang menerima disebut resipien. Untuk golongan darah O dapat berbagi ke semua jenis golongan darah sehingga disebut golongan darah universal, sedangkan golongan darah O hanya dapat menerima darah dari orang yang bergolongan darah O juga. Mekanisme sistem peredaran darah dan limfa. Sistem peredaran darah dikendalikan oleh organ jantung yang berguna untuk memompa darah agar mampu mengalir ke seluruh tubuh. Saat otot jantung berelaksi, jantung dalam keadaan mengembang, volumenya besar dan tekanannya kecil. Berdasarkan cara kerjanya, sistem peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan lagi ke jantung. Urutannya, bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan jantung. Peredaran darah besar yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik kiri jantung lalu diedarkan ke semua jaringan tubuh. Urutannya, jantung atau bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan jantung atau serambi kiri. Peredaran limfa yaitu cairan yang tidak mengandung eritrosit dan trombosit, tetapi banyak mengandung sel darah putih yaitu limfosit. Limfa sendiri berperan dalam mengangkut sisa metabolisme lemak dan dari usus dan menghancurkan kuman. Peredaran limfa tidak selalu melalui pembuluh sehingga disebut peredaran terbuka. Sekian dan terima kasih.